ayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas kehariban Habibullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya, tanpa memperpanjang kata-kata mukaddimah, kita buka pertemuan ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 3 insya Allah akan menampilkan tentang hermeneutik faktisitas Martin Heidegger. Jadi kita akan membahas mengenai siapa sih sebenarnya Martin Heidegger, terus latar belakang pemikirannya seperti apa, metodologi pemahamannya seperti apa, karya-karyanya apa saja, dan insya Allah nanti kita akan jelaskan sedikit banyaknya kepada teman-teman dalam diskusi hari ini. Di sini kita ada 5 orang dari kelompok 3, ada saya, Novendra, kemudian ada Irana, ada Aditya, Rizky, dan Putri Zulia. Baik, untuk materi pertama mengenai biografi Martin Heidegger, insya Allah akan dipaparkan oleh saudara Rizky. Kepada Rizky kita persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya pada moderator. Di sini langsung saja Rizky akan menjelaskan mengenai biografi dari Heidegger. Pertama ialah nama lengkap dari Heidegger ini adalah Martin Heidegger. Ia lahir di sebuah desa atau kota kecil, Meeskirch, di Jerman Barat Daya pada tanggal 26 September 1889. Nah, Heidegger ini dibesarkan dalam tradisi Katolik Roma dan kehidupannya pun dipengaruhi oleh Katolisme Konsili Vatikan. Heidegger merupakan salah seorang filosof yang paling penting di abad 20. Pemikirannya juga banyak mempengaruhi filosof lain seperti yang kita kenal Hans Georg Gadamer yang akan dibahas oleh kelompok selanjutnya nanti. Nah, guru dari Heidegger yang akan memberikan banyak sumbangsih konsep pada pemikiran Heidegger ini adalah Edmund Husserl. Keduanya dapat disebut sebagai dua tokoh tipe fenomenologi yang berbeda. Sebenarnya kenapa sih berbeda? Karena keduanya ini ditempatkan dalam suatu konteks yang baru, maksudnya dalam metode fenomenologi yang sama, tapi tujuan mereka berbeda. Saat kecil, Heidegger disiapkan untuk menjadi seorang pendeta. Pada tahun 1903, beliau dikirim ke sekolah tinggi di Konstanz dan mendapat beasiswa dari gereja. Pada tahun 1906, ia pindah ke Freiburg dan disinilah minatnya terhadap filsafat tumbuh pertama kali ketika ia mengenyam pendidikan di sana. Nah, setelah ia tamat dari sekolah tinggi, ia bekerja di Ordo Jesuit. Namun tak berselang lama, hanya bertahan 1 bulan, beliau diberhentikan dari kerjanya dengan alasan kesehatan. Ia tidak berputus asa sampai di situ. Si Heidegger ini kemudian melanjutkan pendidikannya, doktoralnya di bidang filsafat. Yang pertama, dia memang belajar di bidang teologi, kemudian ia melanjutkan kembali, dan ia memilih bidang filsafat. Dan ia berhasil merampungkan tesis doktoralnya di bidang filsafat dengan judul The Doctrine of Judgment in Psychologism. Nah, pada tahun 1915, Heidegger ingin menduduki kursi pengajar universitas. Namun, dengan syarat ia harus menulis sebuah penelitian tesis. Dan ia pun berhasil. Nah, seperti yang sudah saya jabarkan di atas tadi, sebelum Heidegger ini menjadi filosof yang berpengaruh luas dalam dunia filsafat, Heidegger adalah seorang penganut pendekatan fenomenologi yang digagas oleh gurunya, yakni tadi Edmund Husserl. Yang gagasan dari teknik konseptual Husserl nanti dikembangkan dan membuka jalan pemikiran bagi Heidegger dalam menemukan suatu metode yang dapat membuka proses keberadaan eksistensi manusia. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudara
Rizky atas penyampaiannya mengenai biografi dari Martin Heidegger. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya mengenai latar pemikiran atau latar belakang pemikiran dari Martin Heidegger seperti apa kira-kira. Insya Allah di sini saya akan bahas mengenai subbab ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya dari PPT-nya yang ditampilkan. Ini merupakan kita berangkat dulu bahwasannya hal paling mendasar yang perlu kita ketahui adalah Martin Heidegger itu adalah murid dari Edmund Husserl. Jadi antara guru dan murid itu memiliki sedikit perbedaan yang cukup signifikan dari segi pemikirannya, walaupun berangkat dari yang namanya fenomenologi gitu. Nah, dari PPT ini kita bisa lihat nih, bahwasanya memahami fenomenologi itu yang dianut oleh Edmund Husserl itu membuat sistematisasi baru. Nah, dari sistematisasi baru ini nanti akan berfokus pada dua hal, yaitu naturalism dan optimisme. Nah, beda sama Heidegger. Kalau Heidegger itu lebih ke deskriptif. Nah, dari latar belakang pemikiran ini kita bisa melihat sedikit banyaknya bagaimana memahami proyek filosofis pemikiran Martin Heidegger. Di sini dalam konsep memahami fenomenologi, pemikiran Heidegger ini memang bisa dikatakan telah melampaui fenomenologi pada umumnya. Nah, Heidegger itu berhasil membedakan diri dengan filosof sebelumnya. Ia membuat sistematisasi filsafat secara baru dengan istilah kata dan bahasa yang baru pula. Nah, tapi sayangnya dalam periode pertama karirnya fenomenologi telah memegang peranan yang penting dan dia pun memasuki posisi filosofis yang definitif justru melalui fenomenologi ini. Nah, sebenarnya fenomenologi itu apa sih? Kata fenomenologi itu kalau teman-teman udah baca sebelumnya dari makalah kami, maka bisa kita tarik benang merahnya bahwa fenomenologi itu adalah alat ilmu tentang hal-hal yang menampakkan diri, yang disebut dengan phenomenon. Nah, dalam bahasa Yunani, painestai yang berarti yang menampakkan diri. Nah, dalam arti luas, fenomenologi itu dapat diartikan sebagai ilmu tentang fenomena-fenomena atau apa saja yang tampak gitu. Jadi kalau misal kita lagi ngezoom, teman-teman ngelihat wajah teman-teman yang lain gitu. Ini adalah sebuah fenomena yang tampak. Nah, dalam hal ini, fenomenologi itu merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Nah, sebenarnya fenomenologi yang digagas oleh Husserl itu muncul karena kegelisahannya akan adanya tendensi kuat dalam dunia ilmu pengetahuan. Nah, untuk memandang kenyataan dari sudut pandang itu aja, yaitu sudut pandang ilmiah ya, yang begitu lekat dengan naturalisme dan optimisme, maka menurut Husserl kedua hal ini, yakni natural dan objektif, itu telah mengaborsi eksistensi berikut kesadaran yang ada secara lahiriahnya. Nah, segi luarnya itu tidak melihat bahwa kesadaran manusia mampu memberi makna pada kenyataan. Nah, oleh karena itulah Husserl mengganti pemahaman naturalis dan objektivis atas dunia tersebut dengan paradigma lain, yaitu apa yang sekarang termasyhur dengan istilah Lebenswelt yang bisa teman-teman lihat di share screen PPT ini. Nah, Lebenswelt itu adalah istilah lain yang dipakai dari penggambaran naturalism dan optimis. Nah, kemudian sebenarnya secara lebih kompleks Lebenswelt ini adalah sebuah dunia yang dihayati oleh kesadaran. Nah, kesadaran yang dimaksud di sini bukan sesuatu dunia real menurut kategori-kategori filosofis sebagaimana tampil dalam realisme dan idealisme. Nah, dunia yang dimaksud itu adalah dunia ajali, dunia yang belum mendapat sentuhan tafsir dari ilmu pengetahuan maupun filsafat. Nah, disinilah Husserl kemudian menawarkan tindakan radikalisasi filsafat dengan menyelidiki fondasi awal atau berpulang pada permulaan dari semua jenis. Nah, dari latar pemikiran ini, dari latar pemikiran Heidegger, ini sebenarnya ada sedikit perbedaan yang akan saya sedikit paparkan ya, dari segi fenomenologi yang ada pada Edmund Husserl gurunya dan Heidegger sebagai muridnya. Sebenarnya untuk memahami fenomenologi, ya, oke, bisa saya lanjutkan. Nah, sebenarnya untuk memahami
Sebenarnya untuk memahami fenomenologi dengan gurunya itu, di mana Edmund Husserl melakukan pendekatan secara untuk mendeskripsikan hal-hal sebagaimana yang kita alami atau hayati ya. Nah, misal yang saya terangkan tadi mengenai fenomenologi, itu berarti sesuatu yang tampak. Misal kita bicara tentang kubus atau persegi lah gitu. Nah, kubus itu sebelum dirumuskan oleh geometri sebagai kubus ideal, itu kubus ada dalam bentuk yang hanya dapat kita ketahui sisi demi sisinya. Kita berjalan mengelilingi sisi demi sisi, itu aja yang kita lihat gitu loh. Kita ngelihat di sudut pandang A, ya tampak yang itu aja tanpa melihat yang belakangnya. Kita ngelihat dari sudut pandang B, kita nggak lihat yang C gitu. Nah, jadi ketika kita melihat seluruh kubus itu, tetapi lalu kesadaran kita menghubung-hubungkan sisi yang telah kita amati itu menjadi seluruh kubus yang dijelaskan dalam geometri. Nah, dalam contoh ini yang dimaksud dengan hal-hal itu sendiri. Nah, bukanlah kubus geometris yang ada secara keseluruhan. Ya bahasanya mungkin perlu pencernaan yang dalam ya. Nah, sebenarnya melainkan kubus itu sendiri nih, yaitu sisi demi sisi kubus, sebagaimana kita inspeksi dengan menggerakkan tubuh kita. Kita punya banyak anggota tubuh ya, kayak mata, telinga, kepala, kaki. Padahal semuanya ini adalah bagian dari tubuh. Jadi bisa ditangkap nggak? Apa yang ada di semua anggota badan ini adalah bagian dari tubuh kita. Nah, begitu juga dengan kubus tadi. Semua sisi yang kita lihat itu, walaupun nggak kelihatan secara keseluruhan, itu adalah bagian dari kubus itu sendiri gitu. Nah, latar belakang pemikiran dari Heidegger tentang fenomenologi seperti itu. Sebagaimana yang kita ketahui tentang konsep Daseinnya, yaitu sesuatu yang berada gitu. Nah, maka nanti akan muncul tuh yang akan disampaikan oleh materi selanjutnya tentang hermeneutik faktisitas itu kenapa bisa jadi ada gitu loh. Nah, sedikit bocoran aja, faktisitas itu kan ya seperti bagaimana mengakui eksistensial manusia itu sebagai Dasein. Nah, Dasein tadi itu apa? Ya, sesuatu yang berada itu tadi. Jadi kurang lebih seperti itu ya dari konsep fenomenologinya. Jadi nanti akan panjang lebar dijelaskan mengenai hermeneutik faktisitas itu seperti apa oleh pemateri selanjutnya. Mungkin boleh untuk pemateri selanjutnya kepada Saudari Putri dipersilakan. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran beneran. Oke. Putrinya adakah? Ini bagian aku ya? Oh iya, silakan Putri. Oh iya. Bentar ya. Baik, di sini saya akan menjawab pemikiran hermeneutik Heidegger. Hermeneutik Heidegger melakukan interpretasi tidak dengan memasukkan kerangka berpikir penafsir ke dalam hal yang dipahami, melainkan dengan membiarkan hal yang diinterpretasi itu tampak dan kita sebagai penafsir menjumpai sendiri kenyataan itu. Jadi yang dilakukan oleh Heidegger ini dengan hermeneutiknya itu bukanlah memahami tidak lain daripada cara desain reksistensi. Nah, hermeneutik Heidegger ini disebut hermeneutik faktisitas karena bagi Heidegger memahami bukanlah tindakan kognitif, melainkan merupakan sebuah tindakan primordial Dasein yang bersifat prakognitif atau dengan istilah lain suatu faktisitas bertugas menafsirkan tindakan primordial tersebut dalam terang fenomenologi dengan membiarkan memahami sebagai faktisitas menampakkan diri.
Halo Putri. Putrinya masih ada nggak? Halo? Nggak ada putrinya. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Mungkin karena jaringannya yang kurang memadai, jadi presentasinya agak sedikit buyar ya. Nah, di sini mungkin teman-teman udah memahami bagaimana sedikit mengenai pemahaman pemikiran dari hermeneutik Heidegger itu. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Putri Zulia tadi ya mengenai hermeneutika Heidegger yang kita kenal dengan hermeneutika faktisitas gitu. Melakukan interpretasi tidak dengan memasukkan kerangka berpikir penafsir ke dalam hal yang dipahami, melainkan dengan membiarkan yang diinterpretasi itu tampak dan kita sebagai penafsir menjumpai sendiri kenyataan itu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya tuh mengenai kubus tadi. Nah, makanya bagaimana mengenai konsep Dasein tadi yang berarti sesuatu yang berada itu bisa dirasakan sendiri. Jadi tidak lagi menjelaskan mengenai seperti ini loh sisi kubus itu, tapi silakan langsung dilihat aja nih kubus itu seperti ini dan dipahami secara individu gitu. Nah, maksud dari reeksistensi tadi berarti eksistensi itu kan sesuatu yang ya muncul, ada, tampak ya. Jadi reeksistensi itu kembali mengadakan kembali gitu. Mengadakan kembali. Nah, di sini hermeneutik Heidegger itu disebut hermeneutik faktisitas karena bagi Heidegger memahami bukanlah tindakan kognitif, melainkan merupakan sebuah tindakan primordial Dasein yang bersifat prakognitif. Nah, dengan istilah lain, suatu faktisitas tersebut bertugas menafsirkan tindakan primordial dalam terang fenomenologi dengan membiarkan memahami sebagai faktisitas menampakkan diri sendiri. Jadi kubus yang kita lihat sebelumnya, itu kalau kita lihat di sudut pandang ini kan beda tuh sama yang di belakangnya. Kita nggak bisa ngelihat secara keseluruhannya, jadi dari fenomenologi hermeneutik faktisitas itu mencoba untuk biar aja tuh dia yang menampakkan dirinya sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu ya mengenai bagaimana pemikiran hermeneutik dari Heidegger. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya kita akan memaparkan sedikit mengenai karya-karya dari Martin Heidegger yang akan disampaikan oleh saudari Irana. Silakan Irana. Oke, makasih Vendra. Selanjutnya yaitu mengenai karya-karya dari Heidegger ya. Karya-karya dari yakni yang berjudul Sein und Zeit atau dalam bahasa Indonesia itu artinya ada dan waktu. Kalau nggak salah karya ini tuh dipersembahkan oleh Heidegger untuk gurunya yaitu Edmund Husserl. Nah, kemudian ada Kant and das Problem der Metaphysik atau bahasa Indonesianya Kant dan Problem Metafisika. Kemudian ada juga What is Metaphysics? Nah, apa itu metafisika? Kemudian Holzweg, jalan-jalan yang macet. Nah, ada lagi Einführung in die Metaphysik. Kemudian ada juga Was heißt Denken? Berpikir itu apa? Nah, kemudian ada lagi Vorteil and Aussatz. Terus ada Unterweg zur Sprache, jalan menuju bahasa. Kemudian ada Nietzsche. Ya. Sorry ya guys kalau misalnya pengucapannya nggak tepat. Kemudian ada Identitas and Difference, yaitu identitas dan perbedaan. Kemudian ada Zur Sache des Denkens, kemudian ada
Phenomenology and Theology, yaitu fenomenologi dan teologi. Sebenarnya karya-karya dari Heidegger ini masih banyak, cuman yang dipaparkan di sini cuman beberapa aja yang mungkin yang terkenal gitu. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Irana. Kemudian untuk poin selanjutnya mengenai implikasi dalam kajian Islam dan kehidupan dari hermeneutik faktisitas Martin Heidegger itu seperti apa sih kira-kira? Dan di sini insya Allah akan dipaparkan oleh Saudara Aditya. Kepada Aditya kita persilakan. Halo, ada Aditya? Suaranya nggak kedengeran, Dit. Suaranya nggak masuk, nggak kedengeran. Oke deh, ya udah. Mungkin boleh disambung sama Irana lagi ya terkait materi implikasi dalam kajian Islam dan kehidupan. Oke. Selanjutnya yaitu implikasi dalam kajian Islam dan kehidupan. Bisa dibilang kayak relevansinya, relevansi dari hermeneutika Heidegger ini dalam kajian Islam. Nah, langsung aja ya. Ada beberapa dimensi-dimensi hermeneutika dari hermeneutika Dasein Heidegger yang memiliki relevansi dengan kajian tafsir, kajian Islam, kajian tafsir Al-Quran lah. Yang pertama itu sebelumnya itu udah dijelasin bahwa seseorang itu dituntut untuk selalu sadar bahwa dirinya itu telah mengalami faktisitas keterlemparan. Ia harus senantiasa menyadari bahwa kebudayaan atau lingkungan tempat dia hidup itu terlempar, sangat berpotensi mempengaruhi pemahamannya. Nah, teori hermeneutika Dasein ini jelas dapat memperkuat salah satu konsep metodis yang selama ini telah ada dalam kajian tafsir Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad pernah mengatakan, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. Nah, hadis tersebut di era sepeninggal Nabi hingga awal abad kedua Hijriyah membuat para sahabat enggan menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ra'yu. Nah, yang oleh mereka diterjemahkan sebagai akal ataupun ijtihad. Ini pun terlihat dari sikap atau akal, seperti Abdullah bin Umar yang tidak mau menafsirkan Al-Quran dengan keengganan. Kemudian ada Abu Bakar, dan keengganan Abu Bakar ketika ditanya tentang makna suatu ayat yang tidak ada penjelasannya dari Nabi Muhammad. Kemudian kata ra'yu itu dalam hadis tersebut tidaklah tepat diartikan dengan akal. Nah, sebab kata akal dalam bahasa Arab yaitu akal, mengandung arti berpikir secara positif. Sebagaimana tertera dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 44, Quran surah Al-Imran ayat 65, Al-An'am ayat 32. Nah, jika menilik teori dari hermeneutika Heidegger ini, agaknya kata ra'yu tersebut lebih tepat untuk diletakkan pada pemahaman yang terbertarisasi oleh kebudayaan. Nah, ra'yu yang demikian tentu akan merusak makna jika dipaksakan dalam menafsirkan teks Al-Quran. Karena dapat dipastikan penafsirannya akan syarat subjektivitas penafsir. Nah, dengan demikian, faktisitas Heidegger, maka pemahaman konsep ra'yu tersebut akan lebih segar dan mendalam. Nah, yang kedua,
Itu dalam kitab-kitab ulumul Quran, kata tafsir itu secara etimologi berarti kasyaf, yaitu membuka, dan bayan, yaitu menjelaskan. Didefinisikan dalam konteks Al-Quran oleh Badaruddin Az-Zarkashi. Nah, antara lain sebagai berikut. Memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum-hukumnya serta hikmah-hikmahnya. Hanya saja di dalam definisi tersebut tidak diterangkan secara sophisticated seperti bagaimana pemahaman itu terjadi. Nah, bagi Hegel dari ciri hakiki dasein yang paling asli. Nah, jadi dengan demikian konsep Heidegger itu sebenarnya dapat melengkapi kajian dalam dunia Islam. Kemudian yang ketiga itu hermeneutika dasein Heidegger juga dibutuhkan oleh kajian tafsir Al-Quran di tengah maraknya tafsir-tafsir yang bercorak eksklusif dan bahkan fanatis gitu. Nah, jadi banyak sekali tafsir-tafsir yang muncul akan Al-Quran yang cenderung hanya membenarkan perspektif tafsirnya sendiri dan menafikan perspektif tafsir yang berbeda. Kemudian yang keempat, teori temporalitas Dasein juga dapat menguatkan dimensi kemewaktuan Al-Quran dalam khazanah keilmuan tafsir sesuai dan selaras dengan perkembangan zaman. Nah, bertolak dari pemaparan tersebut, tentu merupakan sebuah keniscayaan untuk menilik teori temporalitas Dasein yang dikonsepsikan oleh Heidegger. Sebagaimana setelah diulas sebelumnya, dari temporalitas Dasein lebih mengutamakan dimensi waktu yang akan datang. Nah, dengan perkataan lain, temporalitas Dasein itu mengandaikan munculnya sumber-sumber baru bagi pemahaman atau suatu proses tanpa akhir. Nah, ini jelas akan semakin menguatkan dimensi keabadian pesan-pesan dari Al-Quran tersebut. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Irana yang sudah memaparkan tadi. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan ya, teman-teman, terkait bagaimana pola pikir dari seorang Martin Heidegger yang merupakan murid atau mungkin udah ya dekat gitu dengan Edmund Husserl. Nah, jika ada yang kurang difahami atau kami keliru menyampaikan, mungkin boleh ditanggapi nantinya dan diluruskan jika salah. Dan mohon maaf lagi atas segala kendala teknis yang terjadi ya di presentasi hari ini. Dan mungkin boleh kita minta tanggapan dulu dari teman-teman terkait bagaimana hermeneutik faktisitas dari Martin Heidegger ini dalam memahami sebagai cara berada gitu. Oke, boleh teman-teman yang ingin berargumen boleh silakan nyalakan mic-nya. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi teman-teman? Ayo silahkan. Barangkali ada yang kelewat gitu, ingin ditambahi. Ayo, nggak apa-apa. Siapa tahu yang lain baca literatur yang lain kan, buku-buku yang lain gitu, menemukan hal-hal baru yang belum dijelaskan oleh kelompok 3 hari ini. Boleh di-sharing ke teman-temannya nih. Nggak ada, kalau nggak ada langsung aja kali ya diskusi ya, tanya jawab.
Oke, boleh kita buka untuk sesi diskusi ya. Boleh Irana yang mimpin ya, di tempat Vendra lagi ya, Dan. Silahkan, Teh Irana diambil alih. Atau Rizky boleh untuk mandu. Ayo Teh Rizky, Teh Irana, gantiin Novendra tuh. Sementara. Maaf Pak, di sini barengan ujian sholat asar. Oh gitu ya. Ya udah. Ya udah kalau gitu saya aja deh. Yo sok, silahkan tanya. Nah, kelompok 3 nanti tinggal catat. Siap-siap nih Novendra dan kawan-kawan mencatat pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Silahkan. Kalau enggak saya tunjuk 1 orang, 2 orang, 3 orang buat nanya nih. Bapak izin bertanya. Oke, silahkan. Sok. Sebelumnya mohon maaf saya nggak nyalain kamera soalnya di sini sinyalnya lemah, Pak. Oke. Ini sekaligus memberikan saran mungkin ya. Mungkin kedepannya pemakalah bisa memberikan nomor halaman di makalahnya. Di sini yang ini saya tanyakan itu yang tadi tentang hadis tentang dilarang menggunakan ro'yu di dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Terus ada kalimat, jika menilik teori hermeneutika Deisen Heidegger, agaknya kata ro'yu tersebut lebih tepat untuk dilekatkan pada pemahaman yang terbastarisasi oleh kebudayaan. Nah, di sini saya kurang paham yang sama yang dimaksud dengan terbastarisasi itu seperti apa ya, Pak? Dan contohnya itu bagaimana? Bisa dipahami. Oke, yang mudah-mudahan kelompok 3 sudah menangkap pertanyaannya ya. Nanti bisa dijawab. Gimana? Kita tampung aja dulu ya. Yang kedua, sok, silahkan. Pertanyaan kedua. Pak, izin bertanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin bertanya tentang tadi itu sempat disinggung ya di awal itu terkait hermeneutiknya Husserl ya. Kan dia itu gurunya dari Heidegger. Nah, tadi disebutkan bahwa Heidegger itu dan Husserl itu mempunyai tujuan yang berbeda gitu. Nah, yang saya tanyakan apa tujuan dari masing-masing mereka gitu. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa Heidegger itu kan karena menjadi muridnya Husserl, jadi pemikirannya itu tidak jauh berbeda dengan Husserl gitu. Dan tadi juga sempat dijelaskan bahwa perbedaannya itu ada di kalau Husserl itu di deskriptif dan Heidegger itu di objektivisme dan naturalisme. Nah, itu saya masih kurang paham apa maksud dari itu. Sama satu lagi tadi di slide yang memahami pemikirannya Heidegger itu ada intinya itu bahwa gimana ya bentar. Hermeneutik faktisitas itu memahami bukanlah tindakan kognitif melainkan tindakan primordial Dasein. Itu beberapa istilah yang masih belum dipahami dengan baik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, sip. Kurang lebih ada 3 pertanyaan tuh. Ya, tentang kira-kira cita-cita atau tujuan dari pemikirannya Edmund Husserl dengan Heidegger itu apa. Simpelnya perbedaan dari mereka itu apa dan bagaimana. Dan yang terakhir tadi tentang memahami itu bukan di ranah kognitif lagi. Nah, itu nanti bisa dijawab oleh kelompok 3. Gampang ini. Kayaknya kelompok 3 udah bisa banget buat jawab. Silakan yang lain. 1 pertanyaan lagi. Izin bertanya, Bapak.
Oke. Di sini yang pertama itu kalau misalkan di makalah itu kan dijelasin ya, yang bagian C. Kalau misalkan Heidegger ini memahami dunia yang di tempat didasaiin tersebut dengan bahasa. Nah, bahasa menurut Heidegger adalah kedamaian ada. Jadi sejatinya bahwasanya pokok filsafat Heidegger ini adalah tentang bahasa. Nah, bahasa yang dimaksud oleh Heidegger itu bahasa yang seperti apa gitu? Ataukah misalkan bahasa-bahasa yang ibaratnya apa ya? Tentang esensi maksudnya atau bahasa dalam ada bahasa ucapan atau bahasa dalam teks atau bahasa dalam apa gitu. Ruang lingkup yang dimaksud di makalah ini bahasa itu seperti apa gitu. Nah, terus yang kedua, sebenarnya hampir sama-sama Rini tadi pertanyaannya. Kalau misalkan yang disampaikan makalah itu karena kan setelah ngerjain tugas juga masih belum kebayang gitu loh Pak, maksudnya tuh seperti apa ini gitu hermeneutiknya. Karena kan di sini intinya itu membiarkan itu tuh biarin gitu, biarin aja sampai kita menjumpai sendiri kenyataannya itu seperti apa gitu. Bisa nggak sih contoh konkretnya tuh seperti apa gitu? Gimana kita tiba-tiba bisa menjumpai sendiri kenyataannya gitu? Kalau misalkan yang sebelum-sebelumnya kan bisa dilihat dari teksnya, dari bahasanya, atau dari manusianya gitu. Itu kan kayak, oh gitu. Tapi kalau misalkan ketika kita bilang, biarin itu sampai si penafsir menjumpai sendiri kenyataan itu gimana gitu? Intinya tuh seperti apa? Kayak gitu aja sih. Karena memang pribadi tuh setelah tugas kemarin juga belum nangkep maksudnya tuh apa. Kayak gitu sih, Pak. Oke, baik. Itu ya kelompok 3 harus bisa menangkap juga nih. Intinya pertanyaan dari Terobiatul Adawiyah itu terkait dengan kira-kira bahasa yang dimaksud oleh Heidegger itu seperti apa gitu. Nah, itu simpelnya seperti itu. Dan yang kedua, contoh konkret. Nah, minta contoh konkret pada statementnya Heidegger soal ya kembalikanlah dia apa adanya. Nah, itu simpelnya seperti apa? Kira-kira kalau di sekitar kita contohnya juga bagaimana? Itu ya untuk sesi pertama, 3 pertanyaan dulu, silahkan dijawab. Kelompok 3. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya yang cukup luar biasa dan membuat otak saya terus berpikir ya. Nah, di sini saya pengen dulu deh jawab atau berargumentasi mengenai unek-unek dari saudari Firdari ini ya. Tadi tentang fenomenologi ya, naturalism, objektif, terus sama deskriptif. Terus satu lagi apa tadi ya? Bisa diulangi nggak? Itu tadi perbedaan Heidegger sama Husserl. Oke, baik. Sebelumnya yang saya pengen jelaskan, kita harus menggarisbawahi dulu tadi mungkin sedikit kekeliruan. Entah saya yang keliru menyampaikan atau Rini yang keliru mendengarkan. Tadi yang sempat saya sampaikan bahwasanya hermeneutik dari Edmund Husserl itu emang lebih berfokus ke naturalism dan objektif. Jadi itu bukan kepemilikan dari Heidegger. Nah, justru sebaliknya Heidegger menjelaskannya secara deskriptif. Nah, seperti itu. Itu poin pertama. Kemudian selanjutnya sebenarnya inti pemahaman atau pemikiran dari dua orang ini atau ya Heidegger dan Edmund Husserl itu kira-kira kurang lebihnya sebentar. Nah, oke. Untuk kedua pemikiran ini kita sebenarnya bisa narik kesimpulan tadi dari apa yang saya sampaikan. Jika yang saya sampaikan jelas ya, bahwasanya Edmund Husserl itu tidak berpretensi untuk menggunakan fenomenologi sebagai untuk menyelidiki gitu. Jadi Edmund Husserl itu tidak memiliki pretensi bahwasanya fenomenologi itu digunakan untuk menyelidiki. Nah, sedangkan Heidegger nih
Oke teman-teman ya, saya lanjutkan. Nah, tadi sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, bahwasanya kalau kita bisa narik benang merah dari kedua penjelasan ini, bahwasanya Edmund Husserl dan Heidegger ini sedikit memiliki irisan. Nah, kalau Edmund Husserl itu tidak memiliki pretensi untuk menggunakan fenomenologi sebagai fungsi penyelidikan, untuk menyelidiki gitu. Nah, sedangkan Heidegger itu dengan fenomenologi hendak bermetafisika. Nah, maksud metafisika itu seperti apa? Seperti tadi yang saya sampaikan tuh, tentang kubus, bagaimana konsep Daseinnya, terus faktisitasnya. Jadi dia menginginkan seseorang itu untuk memahami. Jadi sebagaimana pembahasan pada hari ini, judulnya aja kita udah bisa ngelihat memahami sebagai cara berada. Jadi emang yang ditekankan itu adalah dari konsep pemahamannya. Nah, hermeneutika Heidegger ini itu masuk dalam kerangka berpikir yang menginginkan penafsir atau orang-orang yang membaca itu memahami sendiri dari apa yang dia lihat dari konsep keberadaan itu. Makanya tadi kalau kita bahas tentang Dasein sebagai sesuatu yang berada, misal kita dalam kajian filsafat kita pernah dengar mungkin ini, Allah itu ada nggak sih kira-kira? Nah, Allah itu ada nggak sih? Ya, Tuhan itu, Allah itu ada. Bahkan sebelum kata ada itu ada. Nah, kalau kubus itu ada nggak sih? Sisinya seperti apa aja? Soalnya kalau kita lihat dari satu sudut pandang, itu yang lain nggak kelihatan. Nah, sebagaimana juga Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu yang pengen atau mungkin bisa diistilahkan dia ingin melihatkan tampak yang nyata. Jadi orang-orang yang memahami itu pengen dirasakan sendiri tuh. Oh seperti ini ternyata kubus, oh seperti ini ternyata keberadaan Tuhan gitu. Kurang lebih ya seperti itu sih kalau contoh yang agak ekstrimnya gitu loh. Nah dari hermeneutika Heidegger ini kenapa bisa disebut hermeneutik faktisitas? Karena bagi Heidegger sendiri memahami itu bukan tindakan kognitif ya. Nah tindakan kognitif itu yang seperti apa? Yakni keyakinan, sebuah tindakan atau keyakinan yang didapati atau dihasilkan dari kerangka berpikirnya sendiri. Jadi dari hasil usaha dia berpikir, kemudian tumbuh sesuatu, nah itu yang tidak diinginkan oleh Heidegger. Nah itu bukan tindakan yang diinginkan, yakni tindakan kognitif. Nah melainkan ini adalah sebuah tindakan primordial, di mana seseorang merasakan sendiri dari apa yang ia lihat, ia tampak, ia hayati, ia rasakan. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai konsep hermeneutik Heidegger, baik itu faktisitas dan segala macam konsep lainnya. Kira-kira ada yang mau menambahi dari teman-teman yang lain boleh? Atau boleh Rini dulu, atau yang kurang jelas dari pemaparan Vendra tadi? Udah nangkep dikit ya. Tadi yang dapat dinangkep itu kalau misalkan yang Heidegger itu berarti lebih ke yang yang metafisik ya, itu bukan sih? Oke. Jadi satu lagi ya yang perbedaan, bukan tujuan dari kedua itu yang Husserl sama yang Heidegger itu. Kalau yang tadi udah. Perbedaannya. Gimana tadi perbedaannya yang belum ya? Yang tujuan kan tadi di awal itu kan Heidegger itu pemikirannya kan sangat terpengaruh oleh Husserl. Nah, untuk selanjutnya itu kan tujuan Heidegger itu ternyata beda dari Husserl, sehingga pemikiran hermeneutiknya itu juga berbeda. Nah, sebenarnya apa tujuan dari Heidegger itu? Atau singkatnya itu yang menjadi pemikiran Heidegger itu berbeda gitu dengan Husserl tadi. Oke, sebenarnya dari apa yang disampaikan tadi itu sudah menjadi poin utama sih. Bagaimana kita melihat, oh ternyata ada sedikit perbedaan konsep
dari Edmund Husserl dan Heidegger. Nah, bahkan saya baca Heidegger itu agak liberal, agak liberal lah gitu dari gurunya. Itu yang saya baca, yang nggak tahu itu sahih atau enggak tuh. Nah, jadi emang Husserl itu kan dia hanya sebatas untuk menggunakan fenomenologi untuk menyelidiki. Nah, sedangkan Heidegger ini lebih ekstrim lagi. Dia menggunakan fenomenologi itu sebagai bentuk untuk bermetafisika gitu. Apa ya metafisika itu ya? Sesuatu yang tampak ya. Dia pengen agar orang-orang tahu gitu. Kalau yang tampak ini ya seperti itu, dia ngerasain sendiri. Jadi bukan dari dia sendiri yang ngasih tahu ini pulpen loh. Ya ini saya tahu ini pulpen. Kalian tahu nggak ini pulpen? Bentuknya gimana, rasa pegangnya gimana? Ya, jadi emang dari segi ya pengennya si Heidegger ini membuat orang juga merasakan hal yang sama yang seperti apa yang dia rasakan. Jadi bukannya sekadar konsep materi aja, teori aja ini pulpen ya bentuknya panjang kayak gini ini pulpen, nggak cuman kayak gitu. Tapi ketika orang pakai ini untuk nulis, megang ini tahu oh ini pulpen gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Ya sebenarnya kalau irisannya dari konsep itu sedikit sih perbedaan yang menonjol. Kalau Edmund Husserl itu lebih untuk ke riset, kemudian Heidegger ini bermetafisika. Mungkin boleh teman-teman yang lain ada tanggapan atau tambahan, boleh terkait pertanyaan Rini ini. Baik, kayaknya Rizky izin menambahkan juga ya. Kira-kira suara Rizky bisa didengar nggak? Iya, terdengar. Oh, terdengar. Oke, baik. Jadi sebenarnya yang perlu kita pahami, maksudnya yang jadi garis bawah dari pertemuan kita mengenai Heidegger ini ya tentang pendekatan atau teknik fenomenologinya si Heidegger ini. Nah, kemudian Heidegger ini kan sebenarnya menemukan konsep awal dari pemikirannya ini dari gurunya tadi, Husserl, gitu kan. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan kan bahwa sebenarnya si Heidegger ini si Husserl ini menyumbangkan banyak sumbangsihnya terhadap konsep pemikiran si Husserl itu. Nah, tapi tidak dapat dipungkiri ya bahwa antara guru dan murid itu juga mempunyai perbedaan gitu kan. Si Heidegger ini nggak ingin tujuan pemikirannya itu masuk ke ranah ilmu atau sains, karena dianggapnya sains itu adalah ilmu yang kaku gitu kan. Nah, sedangkan Heidegger ini dia tuh ingin melanjutkan, ingin memperbaiki atau setidaknya ingin menambahkan lah konsepnya dia tuh berbeda dari gurunya gitu. Jadi si Heidegger ini memasukkan pendekatan fenomenologi itu kepada hermeneutik gitu kan. Nah, hermeneutik itu sendiri juga nggak lepas dari filsafat gitu. Nah, si Heidegger ini sebenarnya dia tuh fokusnya ke eksistensi manusia, ke ontologi gitu kan. Pernah nggak kita kemarin itu semester berapa gitu kan, kita kan pernah belajar tentang filsafat. Kita menemui 3 fokus filsafat itu ada di ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Nah, kalau ontologi itu pasti berkaitan dengan hal yang metafisik, yang masih abstrak gitu kan, dan harus kita cari. Nah, dicarinya dengan apa? Dengan epistemologi itu dengan rasional kita gitu kan, atau dengan keyakinan kita. Baru kita masuk ke aksiologi tersebut, yakni realisasi dari pikiran kita atau dari keyakinan kita gitu. Nah,
sikap yang berlawanan terhadap sains tadi antara si gurunya sama si muridnya dapat dijadikan sebagai kunci perbedaan antara Husserl dan Heidegger yang nampak meruntut secara logis dari pendidikan awal Husserl ini memang dalam bidang matematika dan Heidegger dalam bidang teologi. Nah, bagi Husserl, filsafat harus menjadi sebuah ilmu yang kaku, yang seperti saya bilang tadi, empirisme yang lebih tinggi. Sedangkan bagi Heidegger, seluruh kepastian di dunia ini tidak dapat membuat pengetahuan sains menjadi tujuan final. Nah, perampingan sains dalam pemikiran Husserl ini direfleksikan dalam pencariannya akan pengetahuan apodiktik, yakni keyakinan, reduksinya, kecenderungannya untuk mencari pengetahuan yang dapat divisualisasikan dan dipahami melalui reduksi eidetik yang kemarin kita dikasih soal itu sama Pak Yusuf. Nah, itu. Kira-kira dari sini ada yang ditanyakan nggak? Sedangkan pokoknya si Heidegger ini dia nggak mau masuk filsafat itu karena sains, enggak. Dia lebih karena historis. Dia mencari mungkin sejarahnya, mungkin dari segi waktunya gitu kan. Kayak gitu si Heidegger itu. Gimana teman-teman? Semoga bisa dipahami ya dari penjelasan Rizky. Mudahan Wow. Telkomsel gue aliminitin. Aliminitin. Oke, boleh yang lain untuk menambahkan atau menanggapi? Oke, bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanggapi lagi dari pertanyaan pertama ya dari Irana? Atau dari Irana sendiri bagaimana? Oke, kalau diam ini berarti 2 tanda sih, paham insya Allah atau enggak sholat gitu. Oke, kita lanjut deh untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Robiatul Adawiyah ya, terkait, ini mohon maaf ya saya lupa lagi pertanyaannya apa tadi. Tentang bahasa, terus apa lagi tadi ya? Ra'yu. Ya, Itu bukan sih? intinya Teh Robiatul Adawiyah itu tanya bahasa yang dimaksud oleh Heidegger itu seperti apa, yang tadi dijelaskan panjang lebar oleh kelompok 3. Ya, kemudian selanjutnya contoh konkret dari maksud Heidegger bilang kembalikan dia itu apa adanya ya. Jadi kita melihat objek, melihat fenomena itu apa adanya itu maksudnya gimana, contoh konkretnya itu seperti apa. Itu kurang lebih. Oke. Saya masih cukup mencerna ya, mungkin boleh teman-teman yang lain buat menanggapi dulu. Aditya atau Irana. Silakan kepada Aditya, Irana mungkin boleh sedikit menambahkan atau ya mencobalah untuk berargumentasi mengenai pertanyaan dari saudari Robiatul Adawiyah. Silakan. Ini kewajiban untuk menjawab pertanyaan nggak dibebankan ke kelompok 3 aja. Yang lain boleh kalau punya jawaban, bantu. Tenang, Ya, semua saya catat. Ini terancam dapat A nih buat yang aktif. Lumayan dapat A ini, SKS-nya 3 kan. Bikin naik IP nih. mungkin dari teman-teman ada yang
ya udah baca banyak mungkin terkait Martin Heidegger, konsep-konsepnya, mungkin boleh disampaikan. Saya ingin menjawab tentang pertanyaan biaya. Saya Faiz menjawab. Sebelumnya agak sedikit apa ya? Mungkin saya juga tidak tahu tadi tidak mendengarkan segitu jelasnya dengan penjelasan pemakalah karena sinyal gitu kan. Tapi di sini saya mencoba menjawab hal yang membuat Martin Heidegger ini begitu terkenal gitu kan dengan pemikirannya itu adalah ketika perdebatan antara mengada dan ada gitu kan. Nah di sini kan dia akan minta contoh konkretnya gitu kan. Jadi contoh konkretnya adalah manusia itu sendiri gitu kan. Bagaimana manusia itu ada dan mengada gitu. Dalam di sini dalam kalimat ini terdapat dua modus pemahaman. Yang pertama, bagaimana manusia itu terlempar ada di dunia ini sampai akhirnya dia itu mengada gitu. Mereka tuh mengada dari misalnya gini, dalam situasi ini disebutnya itu eksistensialisme gitu kan. Manusia itu lagi terlempar dalam situasi yang tidak diinginkan gitu kan. Ketika kalian dilahirkan, kalian itu terlempar dari situasi yang tidak kalian inginkan gitu kan. Kalian tidak menginginkan lahir dengan ibunya seorang yang punya kekuasaan atau yang punya kekayaan gitu kan. Itu kan namanya terlempar gitu kan. Jadi dari situ itulah konsep adanya gitu kan. Dan timbullah konsep mengadanya. Maksudnya timbullah cara untuk manusia itu mengada. Dengan cara apa? Dengan cara dia memahami situasi yang terdapat di lingkungannya gitu kan. Cara manusia mengada adalah dia memahami cara manusia hidup. Berarti dia itu mengada dalam keadaannya gitu kan. Jadi yang awalnya dia terlempar dalam situasi yang tidak diinginkan, itu disebutnya ada gitu kan. Manusia itu ada karena tidak diinginkannya gitu kan. Dan bagaimana cara dia mengada, yaitu adalah cara dia memahami hidup gitu kan. Oleh karena itu dia mengada. Dalam hermeneutik cara memahami itu, dalam hermeneutik itu adalah cara memahami manusia mengada gitu kan. Dalam hal yang ada terdapat dua konsep di sini, yaitu manusia ada dalam keadaan atau situasi yang telah ditentukan. Itu mengada seperti di awal tadi kan, ini sebenarnya hanya mengulang saja gitu kan. Di awal tadi manusia itu terlempar dari situasi yang tidak diinginkan dan dia ada karena memahami situasi kebiasaannya gitu kan, kebiasaan tempat dia ada. Jadi itu hal yang memang kebiasaannya seperti itu gitu kan, akhirnya dia ada. Namun ketika dia ada menjadi manusia gitu kan, jadi mengada dalam manusia, itulah dia memahami caranya itu dia berada gitu. Maaf agak mengulang-ulang, tapi intinya contoh konkretnya adalah manusia itu sendiri gitu kan. Mungkin itu sedikit pemikiran yang keluar kemana-mana gitu, tapi mencoba menjawab. Pada intinya kita belajar. Oke, terima kasih Saudara Faiz. Mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan atau pandangan yang berbeda terkait Heidegger. Boleh disampaikan menurut hasil bacaannya. Vendra, sebelumnya mungkin Wia ngelurusin maksud yang Wia tanya aja dulu kali ya. Oke. Ini kan sebenarnya yang Wia tanya tuh, kalau misalkan Wia baca dari buku itu kan, terus juga ada orang yang dalam kesehariannya memang dia membuat patung gitu.
dia tahu seni rupa tuh bahkan yang dia udah pakai gitu, gambar patung dan sebagainya, bukan yang seni rupa adalah ini gitu. Gitu kan. Nah, sebenarnya yang Wia maksud tuh ketika kita nih kan tafsir lah gitu ya. Pasti kan berhadapan sama teks. Nah, ketika kita berhadapan sama teks, itu gimana maksudnya kita tuh memahami yang begitu aja gitu. Gimana gitu, kalau misalkan yang kemarin kan oke, kita ngelihat dari manusianya, atau mungkin kita ngelihat dari teksnya dari sejarahnya gimana gitu kan, kalau yang kemarin-kemarin nih. Nah, kalau misalkan ini memahami yang begitu aja, berarti apakah mungkin, ini yang setelah Wia jelasin tadi yang Wia tangkap dari Vendra ya, apakah mungkin ketika kita misalkan objeknya adalah teks gitu, teks Al-Quran misalkan ya, misalkan objeknya teks Al-Quran, dan ketika orang yang memahaminya itu membiarkan begitu saja, berarti itu ya kesesuaian sama latar belakangnya pendidikannya masing-masing gitu. Ketika memang orang yang ibarat kata nggak punya bidang yang mumpuni, yang cuma bisa tekstual doang, maknanya ini, padahal yang sebenarnya bukan itu berarti apakah maksudnya membiarkan begitu saja tuh yang seperti itu gitu maksudnya. Paham nggak ya? Maksudnya tuh ketika kita berhadapan sama teks itu gimana membiarkan begitu saja. Kayak gitu sih maksudnya. Oke. Ya bisa difahami insya Allah ya. Aku coba ngasih sedikit perspektif aja mengenai dasein itu ya, tentang sesuatu yang berada atau konsep keberadaan itu sendiri gitu loh. Memang kita kebanyakan belajar dari yang namanya teori ya. Apa yang kita baca dari literatur bahasa, kata hingga merangkai kalimat itu kita pahami dulu, kita filter sehingga kita paham, oh ternyata seperti ini. Nah, konsep keberadaan yang diinginkan oleh Heidegger tadi adalah keberadaan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ngebaca atau memahaminya. Nah, makanya dalam konsep memahami sebagai cara berada itu sebenarnya agak riskan juga bisa dibilang begitu. Sedangkan kita belajar dari apa yang kita baca gitu. Tapi beliau menginginkan kita untuk memahami dari apa yang tampak gitu. Nah, makanya kalau materi sebelumnya kita belajar tentang hermeneutika dalam kajian Islam ya. Nah, di situ saya masih teringat sebuah pertanyaan, bagaimana transendental itu kesadaran dari diri seseorang. Transendental itu kesadaran murni ya, kesadaran yang emang ada dalam diri seseorang. Nah, sebagai sebuah intensionalitas. Nah, intensionalitas itu kesadaran dari sesuatu sebagai sesuatu. Maksudnya seperti apa? Kita memahami konsep keberadaan itu ya emang ada aja. Kita nggak tahu ada itu ya apa kepegangkah, terlihatkah atau seperti apa. Nah, itu konsep keberadaan. Jadi Heidegger di sini lagi-lagi menginginkan para orang-orang yang memahami perkataannya itu mencoba untuk ngerasain sendiri eksistensialnya itu, dia melihat apa yang tampak dari dasein itu, sebagaimana ya kalau kita larikan ke konsep. Masuk ke dalam, ke lorong. Oke, saya lanjut ya. Misal dari konsep dasein itu sesuatu yang berada, sebagaimana yang saya sampaikan tadi tentang konsep Tuhan. Ini kan agak riskan ya kita bicara tentang Tuhan. Tuhan itu ada nggak? Kalau ada, mana buktinya? Misal saya kasih contoh nih. Ada sebuah kebun itu nggak ada yang garap. Misal sebuah kebun, tengah-tengahnya itu ada daun-daun. Banyak daun-daun berserakan di tengah kebun itu. Terus saya kasih tahu ke orang, bro, kamu percaya nggak itu kebun bersih dengan sendirinya? Nggak masuk akal dong ya, nggak masuk akal. Nah, seperti itu juga konsep keberadaan Tuhan itu. Semua yang ada di muka bumi ini pasti sudah diatur gitu loh. Konsep ada yang kita tidak ketahui keberadaannya itu padahal juga udah ada sebelum kita ada. Nah, makanya tadi saya sampaikan ya Tuhan itu ada sebelum kata ada itu ada. Nah, lagi-lagi memang agak memang
kita sebagai orang yang baru menyelami, apalagi baru baca-baca sedikit banyaknya tentang filsafat, hermeneutik, kita punya pandangan yang berbeda dari para filosof mungkin, dan itu yang bisa saya kasih sedikit jalan pembuka ya dari bagaimana Heidegger itu berpikir. Ya mungkin teman-teman ada pandangan lain boleh. Saya nggak mengatakan ya pandangan saya ini benar, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Yeah. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi lagi, boleh silakan. Atau mungkin boleh tanggapan dari Robiah dulu. Udah kok, cukup. Mungkin nanti biar meluruskan Bapaknya aja. Oke, siap. Bagaimana teman-teman, ada yang mau menanggapi terkait pertanyaan Robiatul Adawiyah? Atau mungkin kita masuk ke last question. Tadi dari siapa ya? Saya lagi-lagi lupa. Sheila Ivana. Oh, Sheila. Mohon maaf banget saudari Sheila. Boleh diulangi pertanyaannya tadi tentang apa ya? Iya, tadi kan ada pembahasan tentang larangan hadis larangan untuk menafsirkan Al-Quran dengan ro'yu ya. Nah, di situ tuh Halo? Mana nih orangnya? Oke, kayaknya terkendala jaringannya. Ya udah kita coba bahas deh. Tadi yang saya tangkap mengenai konsep ra'yu ya. Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan menggunakan akal gitu. Apa ya? Sebenarnya ini bukan kajian yang baru yang kita dapati. Ini udah banyak yang ngebahas orang-orang terdahulu bahkan mengenai Al-Quran itu sebenarnya boleh nggak sih kalau kita tafsirkan secara ra'yu. Di sini kalau dari pandangan atau pemikiran Heidegger sendiri kan, hadis di era sepeninggal Nabi hingga awal abad kedua Hijriah itu membuat para sahabat nggak mau tuh untuk menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ra'yu. Nah, penerjemahan dengan menggunakan akal atau ijtihad ini mungkin terlihat sebagai sikap sebagian sahabat itu ada yang membenci penafsiran dengan ra'yu ini sendiri. Nah, sahabat itu ada yang nggak mau pakai ra'yu itu, menolak secara keras. Nah, seperti kayak Abdullah bin Umar yang tidak mau menafsirkan Al-Quran dengan keengganan Abu Bakar ketika ditanya tentang makna suatu ayat yang tidak ada penjelasan dari Nabi. Nah, kata ra'yu dalam hadis tersebut itu sebenarnya nggak tidak bisa dibilang benar secara mutlak bahwa ra'yu di situ diartikan sebagai akal. Nah, sebab kata akal dalam bahasa Arab dengan akal itu kan mengandung arti berpikir. Nah, itu kan ada sedikit derivasi kata yang memiliki makna yang berbeda. Akal dengan akal. Nah, kalau akal itu kan ya mengandung arti berpikir, berarti itu sebagai sebuah proses pencernaan secara positif ya. Nah, sebagaimana tertera di ayat-ayat Al-Quran, mungkin kita pernah ya sering banget kita ketemu di apakah kamu tidak berpikir gitu. Al-Quran banyak mengulangi kata-kata itu. Berpikir nggak kamu? Kenapa kamu nggak berpikir gitu? Nah, jika menilik teori hermeneutik dari Dasein ini, Dasein Heidegger, kata ra'yu itu lebih tepat untuk dilekatkan pada pemahaman
yang terbatarisasi. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Sebenarnya terbatarisasi itu apa sih? Nah, ra'yu yang demikian itu tentu akan merusak makna jika dipaksakan dalam menafsirkan teks Al-Quran. Nah, mengenai kata terbatarisasi ini cukup jadi dilema bagi saya ya. Karena saya juga ketika membaca hasil bacaan saya dari buku-buku yang ada, saya juga nggak menemukan makna mutlak dari terbatarisasi itu sebenarnya apa gitu. Jadi ini mohon maaf banget ya, saya nggak bisa jelaskan panjang lebar terkait terbatarisasi. Nah, tapi mengenai ra'yu tadi itu sebenarnya kurang tepat jika diartikan seperti itu. Mungkin seperti itu sih yang bisa saya jelaskan. Mungkin teman-teman yang lain boleh menanggapi atau boleh menambahkan. Seilanya udah ada belum ya? Iya, sudah ada. Tadi yang Vendra sampein kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, gimana tanggapannya kira-kira? Masih kurang paham. Oke. Nanti bisa diluruskan sama Bapaknya. Siap. Mungkin sebelum ya kita berikan ke Bapaknya, mungkin teman-teman ada yang mau menambahi lagi atau menanggapi? Vendra izin. Oke, ada 2 orang. Siapa dulu nih? Ready dulu aja. Oke, silakan. Enggak, saya bukan mau nambahin, tapi pengen itu yang ditanyain sama Saila itu berkaitan dengan ra'yu gitu. Yang hadis Nabi, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya gitu, maka bersiap-siap masuk ke dalam api neraka gitu. Iya. Yang itu bukan? Lalu? Oh, Reddy pengen nambahin gitu. Makanya Reddy pengen tahu dulu kan betul nggak pertanyaannya gitu. Minta waktunya bentar ya. Silakan. Ya, di dalam para ulama menafsirkan Al-Quran itu kan, yang pertama kan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ditafsirkan oleh ayat Al-Quran. Contohnya itu ada yang agama yang diterima oleh Allah itu kan, inna dina indallahil Islam itu kan, ya ayat itu penjelasan daripada ayat yang enggak ada tafsirannya gitu. Kemudian ada menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kemudian kan juga bisa memakai akal. Ya, yang tidak diperbolehkan sehingga Nabi mengatakan siapa yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan kepalanya sendiri maka siap-siap masuk ke dalam api neraka itu adalah ketika dia menafsirkan Al-Quran secara total dengan pikirannya tanpa melihat bagaimana tafsir daripada Al-Quran, bagaimana tafsir daripada hadis. Dan kalau dia menafsirkan dengan Al-Qurannya, kemudian dia melihat adakah penafsirannya tersebut bertentangan dengan syariat agama Islam atau Al-Quran dan hadis, maka itu diperbolehkan. Yang siap-siap masuk neraka itu tidak menggunakan selain akal, tapi menafsirkan Al-Quran hanya dengan akal gitu. Kalau nggak sesuai nanti mohon diluruskan sama Bapak Iman gitu, atau teman-teman yang lain juga boleh. Oke, terima kasih banyak Reddy atas tanggapannya. Tadi Robiah mau bicara? Ya, itu aja tadi ngejelasin. Yang satu pertanyaan lagi, Vendra, yang terkait bahasa. Kan di makalah tuh ada kan, kalau misalkan bahasa yang dimaksud Heger itu seperti apa gitu. Apakah bahasa-bahasa yang bisa dibilang sebuah bahasa metafisika atau spiritual yang kayak pesan-pesannya doang kita ambil, ataukah bahasa yang memang bahasa yang kita gunakan dalam keseharian, ataukah bahasa yang tekstual, ataukah ternyata bahasa yang dimaksud di situ ada tiga-tiganya atau gimana? Bahasa yang dimaksud di makalah itu maksudnya bahasa apa?
bahasa Inggris. Oke. Saya coba menanggapi pertanyaan dari Robiah tadi ya. Mengenai sebenarnya sistematisasi filsafat yang baru atau ya secara baru lah dikemukakan oleh Martin Heidegger dengan istilah kata dan bahasa yang baru pula. Sebenarnya ini kalau teman-teman baca dari bukunya Nafisul Atok Mahsun, itu judul bukunya Martin Heidegger Hermeneutik sebagai Fenomenologi Dasein dan Pemahaman Eksistensial. Nah, di situ beliau menjelaskan mengenai sistematisasi filsafat secara baru itu yang dibuat oleh Heidegger itu bukan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bukan bahasa yang seperti itu, tapi lebih pada diksi yang memiliki makna yang seperti tadi itu. Misal ada istilah baru yang muncul kayak Dasein. Nah, itu kan bahasa apa tuh? Bahasa Yunani atau apalah. Nah, jadi bahasa-bahasa yang Jerman. bahasa Jerman. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi bahasa-bahasa atau diksi yang dipakai itu hanya sebagai sebuah pembaharuan saja. Walaupun tadi juga udah ada sebelumnya. Misal kayak transcendental, itu kan kesadaran murni. Kemudian ada lagi yang namanya intensionalitas, itu juga berarti kesadaran. Nah, jadi yang saya pahami dari apa yang disampaikan Heidegger di sini adalah sebagai bentuk pembaharuan saja dari istilah, kata atau bahasa yang digunakan. Seperti itu sih yang saya pahami ya. Mungkin nanti boleh ditambahin oleh Bapak Pak dosen terkait 3 pertanyaan yang mungkin keliru kami dalam menjawabnya atau agak sedikit miss gitu. Ya, kita sampai jam berapa nih? Maghrib, Pak. Oh, ya udah kita lanjut sampai Isya ya. Lanjut, Pak. Panjang ini pembahasannya ini. Gimana? 4:30 ya kita ya? Sampai 4:30 ya? Iya Pak, sampai 4:30. Wah. Cukup nggak ini saya ngomong ini? Coba saya. Sume aja, Pak. Oke. Gimana ada lagi atau langsung saya? Iya boleh, langsung Bapak. Ya. Oke. Terima kasih kelompok 3 ya, Bang Novendra dan kawan-kawan. Sebenarnya sudah sangat luas sekali, sudah sangat lebar sekali menjelaskan apa dan bagaimana konsep hermeneutik faktisitasnya Heidegger ya, mulai dari biografi, latar belakang sampai implikasinya tadi. Sedikit banyak pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab dengan baik. Saya tidak secara khusus ingin menjawab satu persatu pertanyaan yang tadi dilontarkan di sini. Ya mudah-mudahan apa yang saya katakan di sini mewakili ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan bisa menjadi jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena kalau saya jawab satu-satu nih waktunya nggak cukup juga. Intinya begini, sebenarnya Heidegger ya tidak secara khusus ngomongin bahasa ya, tidak secara khusus menyiapkan teori-teori atau konsep-konsep tentang bahasa. Nanti soal bahasa, komunikasi dan lain-lain, linguistik itu nanti ada di Habermas. Ya, kita pelan-pelan aja sekarang belajarnya. Di Habermas itu dengan luas sekali bahas tentang bagaimana fenomena ya yang lebih umum kemudian ditarik lebih sempit lagi ke ranah linguistik. Nah, untuk Heidegger kali ini untuk saya ya bagi saya ya ini merupakan puncak konsep hermeneutik sebenarnya ya. Karena kalau kita paham Heidegger, kita akan lebih mudah paham juga tentang tokoh-tokoh selanjutnya atau bentuk-bentuk hermeneutik yang lain. Semuanya udah lumayan ada nih di Heidegger nih pemikirannya. Dan Heidegger juga buat saya ya sebagai tokoh sentral yang tidak hanya sentral di hermeneutik tapi juga di tradisi filsafat
barat kontemporer, karena lumayan hebat juga nih, lumayan masyhur juga nih pemikiran-pemikirannya yang secara tidak langsung bisa mewakili pemikiran-pemikiran dari filsafat secara keseluruhan. Misalnya saja kita akan sulit mempelajari Gadamer di kelompok 4 nanti kalau misalnya Heidegger ini kita nggak paham. Kan di sini harus hati-hati ya. Sulit memang memahami apa dan bagaimana konsepnya Heidegger, tapi pelan-pelan ya kalau kita misalnya terbiasa baca karya-karyanya ya, terbiasa lihat tulisan-tulisannya, kemudian akrab dengan pemikirannya, itu nanti kita bakal ketagihan tuh karena lumayan seru. Nah, ini jadi salah satu jadi tokoh favorit ini, filsuf favorit di kampus saya dulu ini, Heidegger. Karena lumayan bisa dipakai untuk diskusi-diskusi yang lain, untuk tema-tema yang lain. Nah, ada dua kata kunci di sini. Yang pertama tentang faktisitasnya dan yang kedua tentang prastruktur pemahamannya yang mungkin tidak begitu gamblang dijelaskan oleh kelompok 3. Dua hal ini aja dulu. Kalau faktisitas tadi udah lebar banget dijelaskannya, udah jelas. Tapi untuk prastruktur pemahaman nanti pengantarnya di sini nih. Nah, faktisitas ini sebenarnya bukan istilah yang biasa ya, karena kita biasanya dengar kata fakta ya. Fakta-fakta. Nah, faktisitas itu kalau kata Heidegger bukan fakta. Karena Heidegger itu nggak berbicara tentang fakta, tapi tentang faktisitas. Nah, apa itu, apa dan bagaimana faktisitas? Pelan-pelan. Nah, Heidegger dalam karya-karya awalnya ketika dia masih usia-usia muda, masih produktif, ya masih ketika sering berdebat dengan dosennya, dengan gurunya Edmund Husserl, dengan mahasiswanya ya Hannah Arendt, Merleau-Ponty, kemudian sama koleganya ada Jaspers, ada Sartre. Nah, itu dalam karya-karya awalnya obrolan-obrolan Heidegger dengan mereka-mereka itu ya ternyata kebanyakan pemikiran itu dimulai dengan persoalan tentang yang ada, being yang seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3 ini. Heidegger heran apa dan bagaimana ada itu. Sehingga inilah dikatakan bahwa Heidegger ini balik lagi ke ranah ontologis ya. Wajar misalnya kalau Heidegger mikir begitu, karena kita juga sehari-hari kadang mikir gitu kan. Ya, kadang kita mikir, kok bisa ada ya kita ini? Gitu. Kok alam semesta ini bisa ada? Kenapa ada malam? Kenapa ada siang? Kenapa ada matahari terbit dari timur, ya terbenam dari barat? Kenapa ada pohon? Kenapa ada alam semesta? Kenapa kita hidup gitu? Ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar kita ya. Dan ini sebenarnya udah masuk ke ranah hermeneutiknya Heidegger. Nah, dari keheranan inilah dia mencoba menggali dalam pertanyaan tentang ada itu. Ya. Teknik awalnya ya harus paham dulu tentunya siapa yang mempersoalkan ada itu, yakni hanya manusia. Sebenarnya banyak filsuf yang membahas tentang manusia, tapi dengan cara yang canggih, ya dengan cara yang lebih khusus, ya lebih spesifik, ya memang cuma Heidegger. Nah, Heidegger juga ini sangat terpengaruh juga oleh fenomenologinya Husserl. Ya, tadi udah dijelaskan juga kelompok 3. Ini menjadi latar belakang pemikirannya Heidegger. Fenomenologi itu ya kita tahu bahwa fenomenologi adalah gerakan intelektual di awal abad 20 yang digagas oleh Edmund Husserl ya. Tadi kita singgung gurunya Heidegger. Husserl ini cerdas banget. Salah satu tokoh filsuf yang luar biasa otaknya nih. Semboyan yang terkenal, kembalilah pada benda-benda itu sendiri, seperti tadi yang ditanyakan oleh siapa tadi itu. Maksudnya kalau kita lihat bahkan dalam hidup kita sehari-hari ya, tidak semua hal itu tidak kita lihat apa adanya ternyata. Karena faktanya semua yang kita lihat di sekitar kita itu udah ada pengertian-pengertiannya, udah ada definisi-definisinya dari berbagai pakar. Misalnya kalau kita ngomongin tubuh kita, atau interaksi manusia, atau bagaimana seni itu, atau apa itu agama, apa itu Tuhan, itu kan udah ada definisi-definisinya ya dari berbagai macam pakar. Misalnya memaknai Tuhan, itu udah ada definisinya dari agama Islam, Katolik,
ya Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan tradisional yang lain, itu kan udah ada definisi dan itu berbeda. Pakaian yang mereka pakai beda. Kemudian kita memaknai apa dan bagaimana agama, memaknai seni, memaknai tubuh, ya kan udah ada ya. Tubuh manusia adalah berdasarkan kedokteran kayak begini, berdasarkan biologi kayak begini, berdasarkan psikologi kayak begini, berdasarkan filsafatnya Plato seperti ini, berdasarkan filsafatnya Heidegger seperti ini. Nah, itu udah ada tuh. Artinya sadar nggak sadar kita nggak pernah tuh lihat hal-hal itu sendiri, karena semua hal yang kita lihat itu udah ditimpa, sudah dikasih pakaian, ya sudah dikasih citra, sudah diberi sudah terselubungi oleh konsep-konsep yang kita kasih ya ke mereka, oleh interpretasi-interpretasi manusia, ilmu pengetahuan atau filsafat. Nah, kembali apa adanya itu maksudnya adalah bukan yang dirumuskan oleh filsafat, oleh manusia, oleh ilmu pengetahuan, oleh sains, oleh agama, bukan, melainkan kenyataan yang dihayati sebelum ditafsirkan oleh semuanya itu. Nah, biarkan fenomena itu menampilkan diri apa adanya. Ya, interpretasi level pertama nih kata Heidegger. Lihat apa adanya. Misalnya melihat tubuh. Ya udah kita lihat tubuh ideal atau tubuh manusia itu seperti apa. Ya, dari depan seperti apa, dari belakang seperti apa. Ketika kita lihat misalnya gawai ya, gawai ini kan lempengan hitam saja nih, tipis, paling tebalnya nggak nyampe 1 senti. Ini kan ya kita definisikan aja. Kalau kata Bang siapa tadi, Novendra ya, Bang Novendra itu ngomongin tentang kubus. Ya udah kita keliling berdasarkan sudut pandang yang kita lihat, definisikan itu apa adanya gitu kan. Intinya di situ. Nah, sama dengan hal-hal yang lain juga. Lantas kemudian fungsinya apa, fokus perhatiannya Heidegger itu ada pada yang menampakkan diri ya, sebenarnya bukan apa dan bagaimana cara kita mengindra. Nah, biarkan dia tampak sebagai fenomen yang menampakkan dirinya apa adanya katanya gitu. Ya kalau kita lihat batu, ya udah kita lihat dari sudut pandang kita, ukurannya sekian, warnanya begitu gitu kan, bentuknya juga seperti apa gitu. Nah, itu kelihatan. Tapi boleh jadi ketika kita berdiri dalam sudut yang lain itu beda juga kelihatannya. Nah, maksudnya Heidegger munculkan makna ini berdasarkan tempat kita berdiri lah. Katakanlah begitu. Nah, dari sini fenomenologi ya ternyata hermeneutik juga. Ya karena juga mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami, dan kita olah juga di otak ternyata kan fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita ini. Nah, inilah yang dimaksud oleh Heidegger sebagai being ya. Satu keseluruhan yang utuh. Misalnya kita melihat masjid. Ya, masjid kan udah ada definisinya menurut Islam. Menurut tokoh-tokoh tertentu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya menurut agama yang lain gitu misalnya. Nah, itu cobalah kita kuliti satu persatu sampai habis tuh ininya, instrumennya. Sampai kita menemukan hal yang paling dalam. Misalnya masjid sebagai tempat ibadah, instrumennya kan tempat kumpul orang, tempat pengajian. Ada apa lagi di masjid? Ada sendal jepit, ada tempat wudhu, ya. Nah, ya itu. Ada mimbar, ada sajadah. Nah, itu kita sebutin tuh instrumen-instrumennya sampai habis tuh, kita kulitin tuh pakaiannya tuh, kita lepas semua sampai kita nemu istilah, oh ternyata masjidnya tempat sujud ya. Nah, sujud itu kan masih kalau kita maknai lebih dalam itu abstrak banget. Nah, kalau kita sampai pada persoalan abstrak seperti itu, cakupan yang paling luas, yang nggak bisa dicakup dengan cakupan-cakupan yang lain, ya, dengan definisi yang lain, dengan makna-makna yang lain, nah inilah being, kata Heidegger. Makanya hermeneutiknya itu diawali dengan membahas manusia,
Ya karena Heidegger mencoba masuk pemikirannya untuk mengatasi kita manusia sebagai subjek dengan objek di luar kita nih, ya kan, sehingga ada jarakan. Misalnya kita melihat meja, ya asumsikan aja kalau kita sebelumnya nggak pernah tahu apa dan bagaimana meja itu. Kita nggak tahu nih, ketika kita lihat meja, kita nggak tahu nih, asumsikan aja ya, kita nggak tahu apakah ini meja biliar, meja meja makan, meja kerja, meja belajar, meja macam-macam tuh, ya kan. Asumsikan aja kita nggak tahu apa-apa, kemudian kita definisikan, oh ini nih meja ini suatu benda yang oh bentuknya bulat nih, oh bentuknya kotak nih, oh ada kakinya 4, tapi nggak semua 4, yang 3 juga ada, yang 6 juga ada, gitu-gitu. Sampai nemu definisi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah dari sinilah, pada ranah inilah fenomenologi tentang ada yang diadopsi dari pemikiran yang Husserl tadi itu bekerja, ya, berfungsi. Nah, mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang tadi. Lantas apa dan bagaimana faktisitas itu? Sekarang mudah-mudahan keburu nih ya. Sebenarnya kata Dasein yang dijelaskan kelompok 3 tadi ya udah menunjukkan faktisitas. Yang dijelaskan oleh Novendra dan kawan-kawan udah menunjukkan faktisitas. Ada begitu saja, udah ngejelasin itu kan tadi. Nah, ada begitu sajanya ini paling, ya kita akuin aja, paling nggak disukai oleh konsep teologis kan, paling nggak disukai oleh agama. Soalnya kalau di agama, bilang segala sesuatu itu ada karena diciptakan. Konsep Islam kan begitu, kita ada karena ada Tuhan, gitu kan. Kita ada karena ada Allah. Ya. Berarti segala sesuatu ada karena ada Sang Pencipta. Ini kan konsep agama. Tapi Heidegger bilang, ya manusia itu Dasein, berada di sana atau ada begitu saja, dalam tanda kutip. Dikutip, ada, strip, begitu, strip, saja. Ya ada begitu saja. Semacam terlempar, faktisitas. Namanya terlempar itu kan nggak sengaja. Ya. Nggak sengaja kita ada di kelas hermeneutiknya Pak Dekan, nggak sengaja kalian udah semester 6, nggak sengaja kok ada di ruangan apa ini gitu. Nggak sengaja ternyata dulu saya nggak mau masuk Usuluddin tapi kok masuknya Usuluddin gitu. Dulu cita-cita saya mau jadi apa, itu nggak sengaja begitu. Dan ini nggak bisa ditolak ternyata. Kita sebagai manusia nggak bisa menolak keterlemparan ini. Ya karena manusia nggak tahu dia dari mana dan akan kemana kemudian. Tapi ya jangan buru-buru rusuh ya. Jangan buru-buru buruk sangka dulu sama Heidegger. Ya karena konsepnya ini, konsep yang dia bangun ini dia nggak pakai interpretasi teologis ya, nggak pakai interpretasi religius. Nah, oleh karena itu banyak juga yang bilang Heidegger ini masuk ke dalam eksistensialis. Seperti Jaspers, Sartre, eksistensialis itu nanti muaranya dituduh sebagai ateis gitu ya, karena metafisika mereka menolak juga. Gitu ya. Nah dia bilang karena kita terlempar ke dunia ini, ya nggak tahu kita dari mana atau mau kemana, maka muncul di dalam diri kita nih, kalau dalam bahasa Jermannya Angst, rasa cemas, rasa resah, gitu ya. Kadang-kadang kita kan memang gitu ya. Kadang-kadang kita ngalamin keresahan, kecemasan, misalnya gagal diterima kerja atau kalah nyalon politik atau cemas nanti kira-kira nih hermeneutik lulus nggak ya ini kelasnya gitu kan, dapat nilai A atau tidak, atau gagal dalam perkawinan dan lain-lain lah ya. Kecemasan yang kita rasakan setiap hari ini, kesepian, sakit hati, ketakutan, keresahan, kegalauan, ya, resah akan masa depan, resah akan dosa-dosa. Nah, ini adalah keterlemparan awal kita ke dunia nih kata Heidegger. Ya, jadi di dunia ini ya manusia menjumpai berbagai entitas yang bukan Dasein juga sebenarnya. Kita sebagai Dasein di sekitar kita ini banyak fenomen-fenomen yang lain. Lihat aja samping kanan kiri, depan belakang, keluar rumah, buka jendela, itu banyak banget. Pergi dari rumah ke kampus itu banyak yang kita temui. Nah, ini akan bisa kita pahami
lebih jauh kalau kita langsung sekaligus masuk ke konsep Heidegger tentang prastruktur memahami, prastruktur pemahaman. Sederhananya begini deh, presuposisi, prasangka, prastruktur pemahaman itu sama aja, itu beda-beda istilah aja. Nah, ini merupakan kontribusi Heidegger untuk dalam pemikiran interpretasinya, dalam pemikiran hermeneutiknya ya. Karena memahami makna itu nggak bisa tanpa presuposisi. Memahami makna, memahami peristiwa itu nggak mungkin, kata Heidegger, tanpa prasangka kita di awal. Tanpa prastruktur pemahaman kita sejak awal nih. Jadi presuposisi yang paling mendasar itu ya cara bereksistensi manusia itu sendiri. Entah sebagai, kalau dalam teks sebagai penulis atau sebagai pembaca teksnya. Jadi memahami dalam arti atau menurut Heidegger adalah menyingkap makna yang berlangsung dalam perjumpaan eksistensi kita sebagai manusia selama kita menghayati hidup. Nah, ada prastruktur pemahaman di kepala kita, sebenarnya udah ada nih pemahaman awal, teori-teori awal, konsep awal, ya pengetahuan awal di otak kita nih udah penuh banget sebenarnya nih. Nah, memahami itu sebenarnya memperbarui yang semula udah ada dengan data-data yang baru. Jadi bukan berarti kita hidup itu dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tapi menurut Heidegger, sebenarnya kita udah paham. Hanya saja pemahaman kita akan lebih dilengkapkan lagi, ya. Pemahaman kita dari memahami yang lalu, yang silam, yang kemarin-kemarin itu menuju pemahaman yang baru. Jadi diperbarui dengan informasi baru, pengetahuan baru, data-data baru. Ini yang namanya prastruktur pemahaman. Jadi kadang-kala kita menebak hal-hal tertentu ya dalam hidup, peristiwa tertentu, menebak gitu bukan karena kita bisa meramal, tapi karena kita udah pernah tahu kemarin tuh kayak begini gitu keadaannya. Nah, karena sebelumnya kita udah punya pemahaman, sudah punya pengetahuan bahwa gelas yang kita lihat baru pertama kali ini adalah konsep gelas. Padahal gelas yang kita hadapi ini baru dilihat juga bentuknya kok beda dari gelas-gelas dari yang pernah kita tahu gitu. Tapi kok ada airnya, kok ada tutupnya juga. Ini airnya sedikit berasap nih. Nah, ini kayaknya kopi gitu kan, atau teh panas gitu, teh manis atau apalah itu. Oh, berarti ini alat untuk minum nih. Oh, kayak gelas dong kalau gitu. Sebenarnya kan konsep gelas sudah ada. Misalnya gitu sih gampangnya ya. Contoh konkret ya tadi dari kembalikan dia apa adanya tuh seperti itu. Nah, kalau untuk ranah-ranah keislaman juga sama demikian ya. Sebenarnya Heidegger nggak ngomongin tafsir, tapi bolehlah kita pakai caranya. Misalnya kita ingin menafsirkan satu ayat tertentu, ya berarti lepas dulu gitu kan, pakai cara-cara yang lain atau definisi atau tafsir-tafsir yang lain, sampai akhirnya kita coba nih untuk pertama kali lah, asumsikanlah begitu. Sepengetahuan kita tafsirkan dulu, gitu kan, kita ambil maknanya gitu, apa adanya dulu, baru nanti kemudian kita cocokkan dengan prastruktur pemahaman yang kita punya, ya dengan konsep awal yang pernah kita punya nih di otak nih. Kira-kira sih gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Ya, ini masih panjang juga nih. Tapi kurang lebih begitu ya. Bagaimana Heidegger menjelaskan tentang faktisitas. Kita nggak sengaja ada di dalam situasi tertentu, terlempar. Dan yang kedua, prastruktur pemahaman. Bahwa untuk memahami segala sesuatu, ya di dunia ini kita sebenarnya sudah menghayati kehidupan kita dari kecil sampai detik ini. Penghayatan terhadap agama, penghayatan terhadap kebudayaan, penghayatan terhadap tradisi-tradisi di keluarga kita, gitu. Yang kemudian kita menemukan hal-hal baru, lantas
Itu kita cerna tuh. Ya, penghayatan yang kita udah punya dengan fenomena baru yang ada di depan mata kita. Muncullah makna baru dan pemahaman baru. Begitu seterusnya. Nah, ini nanti konsepnya dilengkapi oleh Gadamer nih. Ya, minggu depan. Oke, itu dulu lah. Udah korupsi 15 menit. Ya, kalau untuk teknis, ya udah oke lah. Ya, presentasi dari kelompok 3 oke. Ya, bukan bermaksud membeda-bedakan, ya terlebih performnya Novendra udah siap banget kelihatannya. Yang lain ya mudah-mudahan bisa diperbaiki performnya. Ya, cari-cari spot sinyal yang enak, ya, yang kuat biar tidak terganggu teknis. Yang baik ya, yang baik-baik bisa diikutin oleh kelompok yang lain, yang jelek-jeleknya nggak usah diikutin, buang aja. Gimana caranya kita bisa tampil lebih baik dari sebelum-sebelumnya ya. Oke, mungkin itu aja. Sebelum saya tutup, ada tanggapan? Sebelum ditutup oleh kelompok 3, ada tanggapan? Bagus Pak penjelasannya, sama teman Pendra juga tuh. Pendra dan teman-teman. Ya, sip. Mantap ya. Mudah-mudahan alhamdulillah lah apa yang kita pelajari hari ini kita dapat sesuatu yang kemudian nyangkut di otak kita. Lalu kita ceritakan ke orang-orang ya. Ke kawan-kawan kita di mana sekali-kali kalau ngafe itu ngobrolin Heidegger gitu kan. Kalau ngerumpi di kosan, di rumah gitu, di taman-taman kampus ngomongin Heidegger itu sekali-kali nggak apa-apa kan. Keren tuh. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau kita masih jodoh, kita ketemu minggu depan di jam tayang yang sama ya. Sekian dari saya. Silahkan kelompok 3 ditutup. Oke, baik, terima kasih Pak Tamam atas penjelasannya yang ya insya Allah tambah membuat kita semakin ya mengerti dan paham lah ya dari kekeliruan yang kami sampaikan tadi. Teman-teman, mungkin untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Nanti bisa ditanyakan di belakang jika ada yang kurang difahami atau kita diskusikan kembali. Tadi kita udah buka dengan basmalah, maka kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Maaf bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, selamat istirahat.